Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldino Wibisono, NPM 1971, dan rekan saya. Nama saya Fadil Aditya, NPM 19073. Kami dari kelompok 68 sesi Jumat 2 akan mempresentasikan tentang laporan resmi modul 1 beserta mensimulasikan software dari modul 1. Oke, langsung yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang laporan resmi modul 1. Yaitu tentang ERD, CDM, PDM, dan database. Dimulai dari latar belakang terlebih dahulu. Jadi, sistem informasi manajemen adalah studi tentang komputer dan komputasi dalam lingkungan bisnis. Ilmu komputer berfokus pada mesin, sementara sistem informasi atau sistem informasi manajemen berfokus pada bagaimana IT dapat mendukung strategi dan operasi organisasi. Kemudian ada basis data atau database, merupakan kumpulan informasi yang disimpan secara sistematis dalam perangkat komputer sehingga dapat dicari dan diperiksa melalui suatu program komputer saat informasi tertentu sedang dibutuhkan. Kemudian ada Entity Relationship Diagram atau ERD, yaitu sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Nah, kemudian ada CDM atau Conceptual Data Model, digunakan untuk menggambarkan secara detail struktur basis data dalam bentuk logik. Sedangkan PDM atau Physical Data Model merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. Nah, dalam sebuah industri sering kita menemukan persoalan seperti kesalahan dalam pengolahan data manual yang akan menuntut pelaksana atau mengecek dan meneliti ulang data yang masuk. Nah, berdasarkan masalah tersebut, perlu untuk membuat sistem berbasis komputer untuk mengolah informasi yang memberikan kemudahan, seperti misalnya transaksi sewa alat berat dan pengolahan data-data transaksi persewaan alat berat. Maka dari itu, di dalam modul ini, kita membuat ERD, CDM, dan PDM dari studi kasus tersebut. Dengan demikian, diharapkan sistem ini dapat menunjang kelancaran pengolahan data transaksi sewa alat berat pada persewaan alat berat. Kemudian lanjut ke rumusan masalah. Di sini bagaimana cara membuat database persewaan alat berat berdasarkan ERD, CDM, serta PDM menggunakan MySQL. Tujuan dari praktikum ini yang pertama untuk memahami pengertian dan kegunaan dari database, ERD, CDM, dan PDM. Yang kedua, untuk mempermudah dalam pembukuan persewaan alat berat. Dan yang terakhir, untuk mempermudah dalam melakukan penyewaan alat berat. Kemudian lanjut ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD merupakan salah satu bentuk permodelan basis data yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Diagram hubungan entitas atau ERD menunjukkan hubungan dari entitas set disimpan dalam database. Entitas dalam konteks ini adalah komponen data. Dengan kata lain, diagram ER menggambarkan struktur logis dari database. Nah, di ERD ini terdapat simbol-simbol atau komponen penyusun ERD. Yang pertama ada entitas atau entity. Di sini simbolnya persegi panjang. Nah, entitas ini merupakan data inti yang akan disimpan. Bakal tabel pada basis data, benda yang dimiliki data dan harus disimpan datanya agar dapat diakses oleh sistem informasi komputer. Penamaan entitas biasanya lebih ke kata benda dan belum tentu merupakan nama tabel. Kemudian ada atribut, simbolnya oval atau lingkaran. Field atau kolom data yang akan disimpan dalam suatu entitas. Kemudian ada atribut kunci primer atau atribut primary key. Di sini field atau kolom data yang akan disimpan dalam suatu entitas dan digunakan sebagai kunci akses record yang diinginkan, biasanya berupa ID.
Kunci primer dapat lebih dari satu kolom, asalkan kombinasi dari beberapa kolom tersebut dapat bersifat unik atau berbeda tanpa ada yang sama. Kemudian ada atribut multinilai atau multi-value. Di sini field atau kolom data yang akan disimpan dalam suatu entitas yang dapat memiliki nilai lebih dari satu. Kemudian relasi. Di sini disimbolkan seperti belah ketupat. Relasi di sini adalah relasi yang menghubungkan antar entitas, biasanya diawali dengan kata kerja. Dan kemudian ada asosiasi, yaitu penghubung antara relasi dan entitas di mana kedua ujungnya memiliki multiplicity, kemungkinan jumlah pemakaian, kemungkinan jumlah maksimum keterhubungan antar entitas satu dengan entitas yang lain disebut dengan kardinalitas. Misalnya ada kardinalitas 1 ke n, atau sering disebut one to many, menghubungkan entitas A dengan entitas B. Kemudian lanjut ke CDM. Nah, kemudian CDM atau Conceptual Data Model merupakan model yang mempresentasikan tabel yang merupakan entitas yang berisi atribut. Setiap entitas memiliki satu primary key yang bersifat unik, atau nilainya tidak sama dengan nilai yang lainnya, dan setiap entitas berhubungan dengan entitas lain yang disebut relationship. Kemudian terdapat jenis-jenis objek dalam CDM. Yang pertama ada entity atau entitas. Untuk membuat entitas bisa dengan cara klik item pada palet dengan label entity, kemudian klik space putih di sebelah kanan untuk membuat beberapa entitas. Klik terus sebanyak jumlah entitas yang diperlukan. Kemudian ada relationship atau relasi. Untuk membuat relasi antara dua buah entitas, klik item pada palet dengan label relationship, kemudian hubungkan kedua entitas. Beri nama pada relasi yang sudah dibuat dengan melakukan double klik pada relasi dan mengisi nama pada field name pada tab general. Dan yang terakhir ada inheritance. Untuk membuat inheritance dari sebuah entitas, terlebih dahulu buat entitas lain yang merupakan child dari entitas parent. Lalu klik item pada palet dengan label inheritance. Hubungkan entitas parent dengan salah satu entitas child. Untuk menghubungkan entitas child yang lain, tarik garis antara lambang inheritance dengan bentuk setengah lingkaran dengan entitas child, kemudian beri nama pada inheritance tersebut. Nah, selanjutnya ada PDM atau Physical Data Model. PDM atau Physical Data Model adalah model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antar data. Setiap tabel mempunyai jumlah kolom, di mana setiap kolom memiliki nama yang unik beserta tipe datanya. PDM di sini merupakan konsep yang menerangkan detail dari bagaimana data disimpan di dalam basis data. Kemudian ada database atau basis data, yang merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database digunakan untuk menyimpan informasi atau data yang terintegrasi dengan baik di dalam komputer. Untuk mengelola database diperlukan suatu perangkat lunak yang disebut DBMS atau Database Management System. DBMS merupakan suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Lanjut. Kemudian di database di sini ada beberapa istilah, yaitu ada tabel, field, record, key, SQL. Dalam database di sini terdapat yang namanya query. Pada dasarnya pengertian query dalam bahasa Inggris sehari-hari dan bahasa pemrograman komputer memiliki arti yang sama, kecuali di komputer. Query meliputi informasi yang diterima atau diambil dari database. Bahasa pemrograman ini berguna untuk memanipulasi data ataupun menambah, menghapus, dan mengubah data. Pada saat query, Anda tidak bisa mengetikkan request secara asal-asalan. Query ditulis berdasarkan pada sekumpulan predefined kode sehingga database dapat memahami instruksi yang diminta. Langsung lanjut.
Nah, selain query di database juga ada MySQL. MySQL merupakan software database open source yang paling populer di dunia, di mana saat ini digunakan lebih dari 100 juta pengguna di seluruh dunia. MySQL di sini mempunyai fitur-fitur seperti adanya relational database system, kemudian arsitektur client server, kemudian dapat mengenal perintah SQL standar, kemudian mendukung subselect, kemudian mendukung views, kemudian mendukung start procedure, lalu bisa juga mendukung triggers, lalu mendukung replication, mendukung transaksi, mendukung foreign key. Lalu juga tersedia fungsi GIS, kemudian free atau bebas di-download. Kemudian MySQL ini stabil dan tangguh, fleksibel dengan berbagai pemrograman, security yang baik, dukungan dari banyak komunitas, dan perkembangan software yang cukup cepat. Di MySQL ini juga ada 3 macam query, yaitu ada query DDL, ada query DML, dan query DCL. Yang pertama ada query DDL atau Data Definition Language. DDL adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat atau create, mengubah atau alter rename, dan menghapus struktur dan definisi dari objek-objek database seperti database tabel, view, index, function, trigger, dan field. Nah, yang kedua atau data manipulation language. DML adalah kumpulan perintah SQL yang berhubungan dengan proses mengolah dan memanipulasi data dalam tabel. DML tidak terkait dengan pengubahan struktur dan definisi tipe data dari objek database. Dan yang ketiga ada query DCL atau data control language. DCL merupakan subbahasa SQL yang digunakan untuk melakukan pengontrolan data dan server database-nya. Ya, baik, akan saya lanjutkan untuk langkah-langkah pengerjaannya. Yaitu yang pertama, buat model ERD sesuai dengan studi kasus. Yang kedua, buka Sigma Designer. Yang ketiga, klik File, New, Conceptual Data Model. Lalu yang keempat, menentukan entitas dan atribut. Yang kelima, masukkan tipe data pada masing-masing atribut di setiap relasi entitas sesuai dengan tipe datanya. Yang keenam, menentukan relasi dan tingkat identitas antar entitas. Yang ketujuh, setelah ERD terbentuk dalam CDM, melakukan cek model untuk mengetahui apakah model tersebut sudah benar atau masih terjadi kesalahan atau error. Yang ke-8, ubah model ERD dari bentuk CDM ke PDM dengan cara klik Tools, kemudian Generate Physical Data Model. Lalu yang ke-9, buka file PDM yang telah dibuat sebelumnya. Lalu yang ke-10, klik database, pilih Generate Database atau dengan tekan Ctrl+G. Yang ke-11, beri nama dan pilihan tempat penyimpanan file SQL. Lalu yang ke-12, buka aplikasi SAM. Yang ke-13, aktifkan PHP dengan klik Start pada Apache dan MySQL. Lalu yang ke-14, buka browser, kemudian buka localhost /phpMyAdmin, lalu buka database baru, lalu klik import, kemudian pilih file SQL yang sudah di generate tadi, lalu klik go. Lalu yang ke-12, setelah berhasil modifikasi database tersebut dengan menggunakan DDL dan DML, cukup insert dan delete dengan cara mengetikkan query pada tab SQL. Ya, lalu kita langsung saja ke
cara-cara pembuatannya dengan langsung buka aplikasinya. Yang pertama kita membuat ARD. Nah, di sini saya sudah membuat ARD dengan 5 entitas, yaitu penyewa, admin, paket alat berat, kwitansi, dan pembayaran. Nah, masing-masing entitas tersebut terdapat atribut-atributnya. Untuk penyewa, atributnya yaitu ID penyewa, nama penyewa, nomor telepon penyewa, dan alamat penyewa dengan primary key di ID penyewanya. Lalu entitas admin, atributnya ID admin dan nama admin dengan primary key di ID adminnya. Lalu paket alat berat, atributnya itu ada kapasitas, nomor polisi, jenis kendaraan, merek, nomor telepon supir, nama supir, ID supir, dan tarif dengan primary key-nya nomor polisi dan ID supir. Lalu ada entitas kwitansi dengan atributnya yaitu nomor sewa, tanggal selesai, tanggal mulai, kota, alamat tujuan, total biaya, dan tanggal sewa dengan primary key nomor sewa. Lalu ada entitas pembayaran dengan atribut nomor rekening dan bank tujuan, dan entitas dan primary key nomor rekening. Nah, masing-masing entitas ada relasinya. Penyewa dengan admin terdapat relasi mendatangi. Lalu admin ke paket alat berat mempunyai relasi menunjukkan. Paket alat berat ke kwitansi terdapat relasi menghasilkan. Kwitansi ke pembayaran terdapat relasi melakukan. Nah, setelah kita membuat ARD ini, kita lanjut ke membuat CDM-nya. Kita buka Power Designer dulu. Nah, setelah kita membuat ARD tadi, lalu kita membuka Power Designer. Di sini kita membuat CDM dengan data dari ARD tadi. Nah, ini ada penyewa, admin, paket alat berat, kwitansi, pembayaran dengan atribut-atributnya. Nah, untuk relasi ini terdapat kardinalitas. Untuk penyewa ke admin, kardinalitasnya many to one. Lalu admin ke paket alat berat one to many, paket alat berat ke kwitansi one to many, kwitansi ke pembayaran many to one. Nah, setelah kita membuat CDM ini, kita akan mengecek modelnya apakah sudah betul atau tidak dengan cara tools, lalu kita cek model, lalu klik OK. Nah, apabila tidak ada error, hasilnya akan tampak seperti ini, kosong, tidak ada tulisan errornya. Nah, setelah dicek model, kita akan melanjutkan ke membuat PDM-nya dengan cara klik tools, lalu generate physical data model. Nah, kita ke generate new physical data model, lalu kita bisa ubah namanya sesuai dengan studi kasus kita, lalu klik OK. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kan sudah ada PDM-nya, itu sudah jelas sekali antara ada foreign key-nya tiap tabelnya, kecuali beberapa tabel tidak ada foreign key-nya, yaitu admin sama pembayaran. Nah, untuk kita membuat file MySQL-nya dengan cara Ctrl G. Nah, di sini kita bisa memilih tempat di mana kita akan menyimpannya, lalu kita bisa merubah nama sesuai dengan studi kasus kita, lalu klik OK. Ya, setelah kita mengenerate PDM-nya tadi menjadi file SQL, lalu kita akan membuka SUM. Nah, kita buka SUM, kita menyalakan Apache dan MySQL-nya dengan klik Start. Ya, sudah nyala semuanya, lalu kita akan ke browser, ke localhost php myadmin. Nah, untuk memasukkan file SQL tadi, kita klik
database, lalu kita membuat namanya dulu di penyewa anak berat. Lalu create. Nah, lalu kita akan mengimport file SQL tadi yang sudah di generate dengan cara klik import, lalu browse, cari tadi file SQL-nya. Ya, ini file SQL-nya, lalu klik open, lalu go. Nah, apabila muncul tampilan seperti ini, berarti file SQL-nya tidak ada error. Nah, lalu kita ke database yang sudah dibuat tadi. Nah, ini. Lalu kita akan mengisi masing-masing tabelnya. Nah, ini kan kita sudah diisi dengan data-data ini. Nah, apabila ingin menambahkan data lagi, kita bisa dengan perintah ini, insert. Nah, nanti tinggal memasukkan data lagi, lalu di klik go. Nah, lalu ini tampilan tabel kwitansi. Lalu ini tampilan tabel paket alat berat. Lalu ini tampilan tabel pembayaran. Lalu ini tampilan tabel penyewa. Nah, cukup gampang kan untuk membuat database. Ya, lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kemudian lanjut ke kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisa di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, entitas yang digunakan dalam database sistem penyewaan alat berat yaitu penyewa, admin, paket alat berat, kwitansi, dan pembayaran. Yang kedua, atribut dari entitas penyewa yaitu ID penyewa sebagai primary key, nama penyewa, nomor telepon penyewa, dan alamat penyewa. Atribut entitas admin yaitu ID admin sebagai primary key dan nama admin. Atribut dari entitas paket alat berat yaitu nomor polisi sebagai primary key, ID sopir juga sebagai primary key, jenis kendaraan, merek, kapasitas, nama sopir, nomor telepon sopir, dan tarif. Kemudian atribut dari entitas kwitansi yaitu nomor sewa sebagai primary key, tanggal sewa, alamat tujuan, kota, tanggal sewa mulai, tanggal selesai, dan total biaya. Dan atribut dari entitas pembayaran yaitu nomor rekening sebagai primary key dan bank tujuan. Kemudian kesimpulan yang ketiga, relasi antara entitas penyewa dengan entitas admin yaitu mendatangi dengan derajat relasi many to one. Relasi antara entitas admin dengan entitas paket alat berat yaitu menunjukkan dengan derajat relasi one to many. Relasi antara entitas paket alat berat dengan entitas kwitansi adalah menghasilkan dengan derajat relasi one to many. Relasi antara entitas kwitansi dengan entitas pembayaran adalah menghasilkan dengan derajat relasi many to one. Kemudian adapun saran yang diberikan untuk laporan modul 1 ini yaitu yang pertama, sebaiknya praktikan membaca terlebih dahulu materi dan cara penggunaan software yang diperlukan dalam praktikum sebelum dilakukannya praktikum. Yang kedua, sebaiknya seluruh praktikan ikut mempraktikkan cara pembuatan database saat praktikum. Yang ketiga, sebaiknya seluruh praktikan telah mempersiapkan aplikasi yang dibutuhkan pada laptop agar tidak memperlambat jalannya praktikum. Dan yang keempat, sebaiknya praktikan benar-benar memperhatikan ketika praktikum dilaksanakan agar tidak ketinggalan materi yang disampaikan. Oke, cukup sekian
presentasi dari kami berdua tentang laporan modul 1 ini. Apabila ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.